Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berkumpul lagi pada IHMPT hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Pada hari Minggu ini, pada kelas EK akan dipimpin oleh Kak Fitri, sedangkan pada kelas DUI akan dipimpin oleh Kak Olin. Sebelumnya kita persiapkan dulu pembacaan ayatnya yang terambil dari untuk Mazmurnya dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Kakak ulang lagi, Mazmur 28 ayat 6 sampai 9, dan untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayatnya ke-22 sampai 30. Yohanes 10 ayatnya yang ke-22 sampai 30. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi Gita Bakti 18, baitnya yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari adik-adik, kakak undang untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami selama 1 minggu ini, dan Kau masih memberikan kepada kami untuk dapat berkumpul pada hari Minggu ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan baca Mazmur Berbalasan. Mazmur Berbalasan terambil dari Mazmur 28 ayatnya ke-6 sampai dengan ke-9. Kakak akan membaca ayat ke-6, adik ke-7 dan begitu seterusnya. Mazmur 28 ayatnya ke-6 sampai dengan ke-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia belia-lia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukungan mereka untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, masih dalam posisi berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 52, baitnya yang pertama. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Baik adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak layan kami dapat menjadi pedoman kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayatnya 22 sampai 30. Ulang, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-22 sampai 30. Kakak akan membaca ayatnya yang ke-22, adik-adik ke-23 dan begitu seterusnya. Yohanes 10 ayatnya 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Baik adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Untuk penyampaian firman Tuhan pada kelas EK akan dipimpin oleh Kak Fitri, sedangkan kelas Dwi oleh Kak Oli. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, hari ini kita diberi Tuhan lagi waktu dan kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Judul perenungan kita pada pagi hari ini dalam IHMPT kita pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan. Wah, mengenal Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah bilang, wah, mengenal Tuhan ya Kak ya? Ya, mengenal Tuhan. Nah, sejauh ini dalam kehidupan pengalaman adik-adik ya, sejauh mana sudah mengenal Tuhan? Mungkin adik-adik bisa jawab begini, iya Kak, saya kenal Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mati di kayu salib, yang tebus dosa kita, saya kenal. Tapi seberapa jauh adik-adik mengenal Tuhan? Ya harusnya ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita dengan sangat jelas. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ini, pasal 10 ayat yang ke-22, di sini terjadi sebuah tanya jawab ya antara orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Hari kita baca ulang sama-sama ayatnya yang terambil dari ayat yang ke-24. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Orang Yahudi itu bertanya, berapa lama lagi katanya mereka akan dibiarkan dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, katakan terus terang katanya kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus jawab ketika itu? Tuhan Yesus bilang begini. Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Ayat yang ke-26 bilang begini, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Ayat yang ke-27 lanjutannya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenal berarti sangat tahu persis ya
apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ketika kita bilang kita mengenal, kita tahu persis siapa Tuhan yang kita kenal. Nah, Kak, mungkin adik-adik mau bertanya begini, Kak, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Bagaimana menurut adik-adik? Coba adik-adik di rumah jawab sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi? Berbicara mengenal itu berarti kita harus lebih akrab, lebih dekat ya, agar kita tahu. Contoh misalnya kayak kita berteman ya, misalnya Kak Fitri mengenal Kak Meryl. Kak Fitri tahu nih Kak Meryl tuh senang ini, senang itu gitu ya. Sudah berteman lama gitu. Begitu pun adik-adik. Tapi pertanyaannya kembali lagi, mengenal Tuhan tuh bagaimana Kak? Mengenal Tuhan adalah dengan cara belajar mencintai firman Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama bilang begini. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Dalam Injil Yohanes pasal 1 bilangnya begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana cara kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Kita belajar mencintai firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dalam firman Tuhan semua di sana bercerita tentang apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan adik-adik, ketika kita memilih untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan lebih jauh lagi, mengenal siapa gembala kita akan menjadi orang yang senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, mengikut Tuhan tidak ada yang bilang ketika kita mengikut Tuhan kayak kita mengenal Tuhan lebih dekat, hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, Tuhan juga yang akan memberikan kita jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Adik-adik yang terkasih, apa janji apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya? Nah, dalam ayatnya yang ke-28 mau bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang ke-29 bilang, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat yang ke-30 mau bilang, Aku dan Bapa adalah satu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal Tuhan lewat apa? Lewat belajar mencintai firman Tuhan, belajar untuk setia sama Tuhan. Ya, setianya lewat apa, Kak? Tadi kita membiasakan diri kita untuk berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab kita ini berisi semua ajaran-ajaran kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, belajar menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena adik-adik, Tuhan sudah berjanji kepada kita jaminan hidup yang kekal, kita tidak akan binasa. Terus apa konsekuensinya ketika kita hidup di luar Tuhan? Ketika kita hidup di luar Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan kita tidak ada jaminan keselamatan hidup yang kekal ya adik-adik ya. Keselamatan, jaminan keselamatan hidup yang kekal hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari adik-adik, yuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan, belajar mengenali siapa Tuhan kita lewat belajar mencintai firman Tuhan, belajar bersaat teduh, belajar berdoa setiap hari sama Tuhan. Aduh, Kak, baca Alkitab tuh kayaknya ngantuk gitu ya. Itu perjuangan banget emang adik-adik ya. Tapi di sana kita akan berjuang dan berproses. Tapi kalau sudah terbiasa kita membangun komunikasi dengan Tuhan ya, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa adik-adik. Karena bagi orang tua ya, bagi orang tua, semua orang tua pasti yang kakak percaya adalah berkat yang tidak terukur nilainya ketika memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yuk, mari adik-adik kita
belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah menunjukkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah lewat firman Tuhan ini, lewat kesaksian firman Tuhan ini, di sini mau Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkan teladan-teladan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bangun komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, lebih dekat lagi, belajar untuk mau kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Belajar sedari sekarang untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 579, baitnya yang pertama, apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita bersama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di atas segala-galanya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu Bapa. Terlebih lagi Bapa, kami mohon mampukanlah setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang berdampak bagi sekitar kami. Biarlah kami boleh memperkatakan kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh terus membagikan Injil, kabar sukacita, terkhusus melalui sikap hidup kami, perkataan kami, tindakan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Pagi hari ini juga Bapa, kami ingin berdoa untuk negara kami ini Bapa, Indonesia, dengan segala kondisi, pencapaian, bahkan pergumulan bangsa ini Bapa. Kiranya Kau mau memberkati segala rencana-rencana, segala program-program Tuhan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Engkau juga mau memberkati dan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Bapak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Kiranya Kau menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan untuk boleh memimpin kami bangsa ini ke arah yang baik, ke arah yang benar Tuhan.
di mana itu semua hanya seturut akan kehendak-Mu. Dan bagi setiap warga negara ini Bapa, kami, anak-anak-Mu ini Bapa, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi teman-teman sekitar kami, teman-teman seusia kami, atau mungkin terlebih bagi keluarga kami Bapa, agar kami boleh menjadi warga negara yang baik, warga negara yang benar, yang taat akan pemerintah, yang mendukung pemerintah Bapa, dan yang boleh mendoakan pemerintahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau mau terus menjaga dan memberkati negara ini Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, oma opa kami, keluarga kami Bapa, di mana-mana tempat. Kiranya Kau menjaga kesehatan mereka, pekerjaan mereka Bapa. Kiranya Kau juga mau menjaga rencana-rencana mereka, dan Kau kiranya mau menolong segala pergumulan mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan, biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat bagi sekitar, dan hidup mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini Bapa, kami yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA ini Bapa, kami dengan pergumulan-pergumulan kami di sekolah, di ekskul kami Bapa, di rencana-rencana kami mencari universitas, kami mencari SMA lain Bapa. Segala rencana-rencana itu Bapa kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa, berikanlah kami kepekaan, berikanlah kami hikmat. Biarlah kami boleh mengetahui apa yang Engkau mau Bapa, bukan apa yang kami mau. Dan biarlah dimanapun Kau tempatkan kami bersekolah Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam situ Tuhan. Kami boleh menjadi berkat teladan bagi sekitar kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Bapa. Kiranya segala doa, permohonan, permintaan kami ini Bapa boleh terjadi baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan berikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik titipkan ke orang tua atau ke sektor masing-masing dan akan diberikan ke gereja. Kita akan bernyanyi KMM 97, bait yang pertama dan ketiga sambil persembahan dijalankan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapapun
yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Adik-adik, kakak undang bagi berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini yang telah kami berikan dapat berguna bagi gereja-Mu. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi Gita Bakti 46 bait yang pertama, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, ibadah yang sudah boleh kami laksanakan ini Tuhan, bisa mendapatkan tempat, firman yang sudah kami dengar bisa mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah ibadah yang sudah boleh terlaksana ini Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan menyinari adik-adik dengan kasih-Nya, dan memberi adik-adik kasih karunia. Amin. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, selamat hari Minggu adik-adik, salam.